Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Dewi dengan NIM 0314237798. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 130005 Kota Tanjung Balai, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 dengan LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran dengan materi sikap berbakti kepada orang tua dan model pembelajaran problem based learning di kelas 3 SD semester 2 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik dan sehat, alhamdulillah. Sudah pada makan tadi? Kalau sudah berarti udah siap mau belajar ya? Oke, ibu periksa dulu kesiapan belajarnya. Ibu periksa kerapian bajunya, kerapian duduknya, dan kebersihan kelasnya. Oke, terlihat sudah bersih, tidak ada sampah. Terima kasih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Biasanya siapa yang pimpin? Ketua kelas kan? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Sekarang ibu absen. Adiba, Bilkis, Cut Asifa, Arya, Aufa Zahra. Anak ibu semua, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan dulu lagu wajib Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia, bangga jiwa, bangga modalnya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih telah menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya. Anak-anak ibu semua, ibu mau bertanya dulu, pernah nggak kita di rumah itu membantu orang tua kita? Kira-kira bantuan dalam bentuk apa yang anak-anak ibu semua berikan? Memasak, lagi menyapu, mencuci piring, mengepel. Terus mendoakan orang tuanya. Apalagi menjaga adik. Iya, bagus. Terima kasih ya. Sudah membantu orang tua kita di rumah. Anak-anak ibu sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, setelah menonton tayangan video yang ibu berikan, anak-anak ibu nanti dapat menganalisis berbagai perilaku yang menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua dengan tepat dan akurat. Nanti dalam video itu ada dia perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap berbakti. Nah, awak anak-anak ibu semua analisis apa sikap pribadi yang ada dalam sikap berbakti yang ada dalam video tersebut, ditulis, paham atau diutarakan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua ialah anak-anak ibu atau peserta didik sekalian dapat merancang sebuah poster yang menggambarkan berbagai cara berbakti kepada orang tua dengan menggunakan gambar yang telah disediakan. Dari gambar yang telah disediakan nanti, anak-anak ibu pilih dan pilah mana gambar yang menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua. Lalu kreasikan di dalam sebuah poster yang telah kalian kreasikan sedemikian rupa unik. Bisa mengikuti pembelajaran dengan seksama? Terima kasih. Untuk pertama, mari kita lihat dulu gambar di depan ini. Ibu perbesar ya. Ada berapa gambar kira-kira di sini? Ada 3 gambar. Coba analisis dari ketiga gambar ini, gambar nomor berapakah yang menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua? Apa keterangan di gambar nomor 2? Iya, mendoakan orang tua itu termasuk sikap berbakti. Kita analisis, kalau gambar nomor 1 itu menceritakan tentang apa? Menyalami guru. Kalau gambar nomor 3, siswa-siswi sedang bekerja kelompok. Ya, berarti yang paling tepat itu di gambar nomor 2. Sekarang kita lihat. Mari tonton dan saksikan video berikut. Jangan ya. Tapi bapaknya udah tenang aja, biar aku yang urus. Ibu kan capek seharian jualan di pasar. Terima kasih anak. Apaan sih ibu ini? Udah ibu istirahat dulu ya. Ibu bukan anak. Ibu lagi istirahat pak. Biar aku yang ganti bersihin ya. Ibunya sudah minum pak. Sudah. Terima kasih ya. Sama-sama pak. Walaupun capek, tapi sedang juga ya bisa melayani orang tua. Gimana tuh? Bau ini begitu wangi dan penuh dengan kenikmatan. Benar, itu adalah bau wanginya surga. Sungguh, ya, engkau telah berada di depan pintu surga dan akan segera memasukinya. Tapi bagaimana bisa sampai ke sini? Ini adalah rahmat dari Allah untuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Benarkah? Benar, wahai ucap. Ya, karena kamu telah berbakti kepada orang tuamu, maka kamu sama halnya telah berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Tapi apa? Sebagai manusia,
Maka pasti tidak lepas dari dosa. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa di dunia yang belum sempat akan mentobatinya? Allah telah mengampunimu. Sungguh benar. Dengan berbakti kepada orang tua, terlebih pada seorang ibu, maka kamu sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Masya Allah, engkau sungguh maha ya Allah. Jadi, apa yang kau tunggu? Masuklah ke dalam surgamu. Baiklah, aku harus masuk dari pintu yang lain. Lihatlah pintu bagian tengah itu. Allah telah menyediakan pintu itu untuk orang yang berbakti kepada orang tuanya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbuat baiklah kamu terhadap ibu dan bapakmu. Niscaya anak-anakmu kelak akan berbuat baik terhadapmu. Sudah. Siapa kira-kira di antara anak ibu semua yang mau memberikan tanggapan terkait video yang sudah kita tonton tadi? Silakan Aldi. Video ini menceritakan tentang apa, Aldi? Berbakti kepada orang tua. Aldi, kira-kira apa bentuk bakti yang ada di dalam video ini? Oke, menolong orang tuanya yang lagi sakit. Kira-kira anak ibu di rumah, kalau orang tuanya lagi sakit, apa tindakan anak ibu semua? Pertolongan apa yang bisa kita beri? Memberi obat. Lagi? Menjaga adik, karena kalau orang tua kita sakit itu perlu banyak istirahat. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Cukup. Kita lihat kembali di dalam menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua kita itu, kita juga perlu menunjukkan sikap menghargai. Nah, walaupun orang tua kita itu dibilang atau dikatakan kurang pintar, kurang cakap dari segi ilmu, dia tetap orang tua kita, ya kan? Tidaklah karena dia itu tidak pintar seperti awak, lantas awak boleh membodoh-bodohkan dia, ya kan? Boleh apa enggak? Tak boleh. Tidaklah karena orang tua kita itu kurang pandai, bisa kita mengatur dia. Mama jangan begini, mama jangan begitu. Boleh? Tidak, kita terapkan ilmu saling menghargai. Supaya apa? Supaya hubungan antara ibu dan anak, ayah dan anak tetap rukun. Ada adabnya kalau kita mau memberitahu sesuatu kepada orang tua kita. Video berikut. Pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit sokak sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan saleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin, yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, ibu mempunyai satu permintaan. Iya, Umi. Katakan saja, permintaan apa yang harus aku penuhi? Ibu sudah tua. Mungkin bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah? Tapi itu seperti dosa.
dan Uwais pun semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong anak sapi ke atas bukit. Hei, Wais, apa yang kamu lakukan dengan sapi itu? Kamu bertiga seperti orang aneh. Meskipun diolok-olok oleh para tetangganya, Uwais tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada musim haji. Sesampainya di rumah, Uwais berkata pada ibunya, Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu sampai ke sana. Wahai anakku Uwais, apakah kamu sanggup untuk mengenal ibu sampai ke Mekah? Iya, Bu. Marilah. Naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Antarkanlah ia ke surga. Ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Uwais menjawab. Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawa ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika, penyakit selopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya dan bulatan tersebut menjadi tanda pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya tak hanya terkenal di kalangan manusia saja, bahkan para malaikat-malaikat di langit pun mengenal Uwais. Kisah Uwais mengajarkan kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua, karena doa dari orang tua bisa mengantarkan kita ke surga. Sudah dilihat? Menceritakan tentang apa tadi? Siapa yang berbakti kepada orang tua? Si Uwais berbakti kepada orang tuanya dengan cara apa dia berbaktinya? Dengan cara berjalan kaki dan menggendong ibunya. Baik anak ibu semua, inti dari materi yang kita pelajari pada hari ini ialah berbakti kepada orang tua itu banyak caranya. Salah satu diantaranya, kalau kita tidak bisa menyenangkan orang tua kita, paling tidak kita jangan membuat orang tua kita itu sedih. Kira-kira perilaku apa yang bisa membuat orang tua kita sedih? Perilaku apa yang bisa membuat orang tua kita itu sedih dengan tingkah laku kita? Melawan ibu, apalagi? Membentaknya, membenci, mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor di hadapan ibu, itu tidak disukai orang tua kita. Maka perlu kita hindari. Terus, perilaku apa yang bisa mencerminkan kita itu disebut sebagai anak yang berbakti? Perilaku apa? Menolongnya ketika dia butuh bantuan. Apalagi? Tidak pernah membentaknya. Anak ibu sekalian, apakah yang harus kita baikkan di sini hanya ibu kita? Siapa lagi?
ayah kita juga termasuk orang tua. Jangan sekali-sekali kita melawan kepada ayah. Ada fenomena anak di mana dia baik sama mama, tapi dia tidak baik sama orang tua. Itu bagus atau tidak? Kenapa kira-kira itu dibilang tidak bagus? Kenapa? Karena ayah juga termasuk orang tua. Kalau tidak ada ayah, maka tidak ada kita. Ya kan? Ayah dan ibu jasanya sama-sama besar dalam mendidik dan membesarkan kita. Maka dari itu, pengertian berbakti kepada orang tua ini, mari kita lihat di slide yang telah ibu tayangkan. Birrul walidain, ini sama dengan berbuat baiknya seorang anak terhadap orang tua. Kita lihat secara bahasa. Birrul walidain itu berasal dari bahasa Arab. Terdiri dari dua kata, birrul dan walid. Birrul itu artinya berbuat baik, sedangkan walid itu merupakan orang tua, yaitu ayah dan ibu. Jadi secara bahasa, birrul walidain itu diartikan sebagai berbuat baiknya seorang anak kepada ayah dan ibunya. Kalau secara istilah dikatakan birrul walidain itu sebagai berbuat baiknya seorang anak kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkan, merawat, dan menjaganya. Di dalam disiplin ilmu lain seperti Al-Quran hadis juga diterangkan sikap berbuat baik kepada orang tua ini. Khususnya di dalam Al-Quran ya nak, di dalam surah Maryam ayat 14. Ibu bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Mari kita lihat artinya. Dan Allah menjadikannya seorang yang selalu ya, dikatakan di sini jelas ya. Dan Allah menjadikannya seorang yang selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, serta tidak menjadikannya sombong. Dalam sebuah tafsiran dikatakan di sini, di ayat ini menerangkan tentang sikap siapa? Yaitu sikap seorang nabi. Nabi apa dia? Nabi Yahya yang berbuat baik kepada orang tuanya. Inilah tafsiran dari ayat tersebut. Nah, di sampingnya kita lihat gambar apa? Ini gambar seorang anak yang sedang mendoakan orang tuanya. Apa doanya kira-kira? Mari kita baca. Rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang bisa kita ucapkan, kita doakan, kita panjatkan minimal ketika kita lagi sholat. Semoga doa kita itu menjaga orang tua kita. Terjaga dari apa? Terjaga dari apa kira-kira anak ibu? Dari sakit, dari segala mara bahaya, dari segala ketidakbaikan yang bisa menghampirinya. Jadi berbuat baik atau berbakti kepada orang tua itu berarti menunjukkan sikap sayang, sikap patuh, taat pada keduanya. Kenapa? Karena telah banyak berjasa dalam melahirkan, merawat, dan membesarkan kita. Ya kan? Siapa lagi yang mau kita baikin kalau nggak orang tua kita? Kemudian anak ibu, ada di sini dikatakan ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua itu ada beberapa poin. Yang pertama, udah jelas katanya di sini bertutur kata lemah artinya tidak boleh seorang anak itu berkata kasar kepada ibunya. Termasuklah kata atau menolak permintaan orang tuanya itu termasuk kata-kata yang tidak lembut. Sedangkan
ciri-ciri anak yang berbakti itu kata-katanya lemah lembut. Paham? Kemudian yang kedua, taat dan patuh. Kalau orang tua kita buat peraturan di rumah A, maka peraturan A yang kita patuhi. Jangan kita tidak mau mematuhi perintahnya. Yang ketiga, yang keempat, menjaga nama baiknya. Ini termasuk salah satu tugas kita sebagai anak. Bagaimana caranya, Bu? Bagaimana caranya kita itu bisa menjaga nama baik orang tua kita? Selalulah kita berbuat baik dimanapun kita berada. Kenapa, Bu? Karena kalau kita tidak berbuat baik, maka nanti yang dipanggil orang tua. Kira-kira menurut awak, menurut anak ibu semua, kalau kita membuat masalah di sekolah, di tempat bermain, di tempat ngaji, atau dimanapun kita berada, siapa kira-kira yang menghadapi? Orang tua ikut. Tak akan ada orang tua yang lepas tangan ketika anaknya terlibat masalah. Walaupun masalah perkelahian kecil di antara teman-temannya. Pasti orang tua terlibat. Jadi dengan keterlibatan dia yang membela kita, patutlah kita itu wajib menjaga nama baiknya. Jangan sampai kita kena masalah. Di sekolah kita malas, di rumah kita rajin. Tiba-tiba datang surat panggilan dari orang tua. Mengatakan kalau kita tidak pernah masuk sekolah. Kalau masuk sekolah pun tidak pernah belajar. Betapa kagetnya nanti orang tua kita, betapa syoknya dia melihat anak kesayangannya itu tidak seperti yang dia harapkan dan tidak seperti yang dia lihat ketika di rumah. Berbeda, banyak anak-anak seperti itu. Dan anak-anak ibu semua yang ada di sini tidak seperti itu. Anak-anak ibu di sini kalau baik di rumah, di sekolah dia juga baik. Selanjutnya, sering-seringlah kita mencium tangan orang tua kita, ayah dan mama. Kenapa? Supaya kita dapat ridho dia. Ketika kita mendapatkan ridho orang tua, di dalam kelas, di saat belajar, di saat bermain, di saat kemanapun kita pergi, ridho itu melindungi kita. Yang aturan kita dapat celaka, karena didoakan, karena dapat ridho, maka terlindungi kita dari celaka tersebut. Selanjutnya, Nak. Apa? Menundukkan badan jika melaluinya. Kemudian mendengarkan nasihatnya. Dan selalu ada waktu untuk membantu orang tua. Itulah ciri-ciri dari anak yang berbakti kepada orang tua. Tadi sudah kita saksikan tayangan video kisah Uwais Al-Qarni dan pahala untuk anak yang berbakti. Sekarang, akibat kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, kira-kira apa? Yang pertama mendapatkan dosa yang besar. Dosa yang besar itu anak ibu, yang paling berat kita dapatkan. Kita dapat dosa di dunia, kita dapat dosa di akhirat, dapat azabnya juga. Jadi jangan coba-coba tidak berbakti kepada orang tua. Yang kedua, membatalkan amal baik. Kita selama ini dikenal orang menjadi orang yang baik, orang yang soleh, soleha, suka bersedekah, ya kan, rajin bersosialisasi. Akan tetapi kepada orang tua kurang baik. Maka amal-amal yang telah kita lakukan di luar itu menjadi kosong atau nol ketika kita tidak berbakti kepada orang tua. Jadi jangan coba-coba tidak berbakti. Yang ketiga, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, oke. Setelah kita belajar tentang akibat jika tidak berbakti, poin berikutnya ialah hikmah berbakti kepada orang tua. Ada juga dampak positifnya, pasti ada dan tetap ada. Tidak akan pernah orang yang berbakti kepada orang tuanya itu
celaka, tidak pernah. Pasti dia selalu mendapatkan hikmah. Apa hikmahnya? Bertambah kebaikan dan keberkahan hidupnya. Yang kedua, memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Itu makanya dikatakan ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Itulah yang menunjukkan betapa kedudukan orang tua itu sangat tinggi di hadapan Allah. Ya kan? Maka kita patut untuk berbakti. Yang ketiga, mendapat rahmat dan ridho. Itu tadi yang Ibu jelaskan ya. Terus yang keempat, mendapatkan nikmat surga. Yang kelima, bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. Nah, sekarang kita masuk kepada tugas kelompok. Tugas kelompok kita menganalisis sebuah komik. Ini komiknya. Komik ini bercerita tentang perilaku berbakti dan perilaku tidak berbakti. Kalian, anak ibu sekalian, peserta didik ibu yang ibu sayangi, setiap kelompok membaca komik, nanti diidentifikasi atau dianalisis. Hasil analisis kalian tentang komik ini tulis dalam selembar kertas, buat nama kelompoknya. Ya, jangan lupa nama kelompok, anggota, dan hasil analisisnya. Nanti kita presentasikan di depan. Paham? Paham? Nah, untuk pertama kelompok 1, baca dulu. Hari ini materi pelajaran kita ialah Sudah selesai? Ada masalah dalam pengerjaan kelompok? Tidak. Dah. Nanti dikumpul ya, atau kumpul sekarang aja sini. Sudah selesai kan? Kelompok 2 sudah siap? Lagi proses? Iya. Oh. Mana? Sudah ditulis? Sudah dibuat nama kelompoknya? Nah, mana? Oke. Sudah, Ibu mau perwakilan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya di sini. Yuk, kelompok 1 dulu. kelompok 1. Komik tersebut menceritakan tentang dua anak yang berbeda perilaku. Salah satunya bernama Malik, yaitu berperilaku baik kepada ibunya, dan satu lagi bernama Rafa yang tidak baik kepada ibunya. Menceritakan tentang dua anak yang berbeda perilaku. Salah satunya bernama Malik, berperilaku kepada ibunya, dan satu lagi yang bernama Rafa, berperilaku tidak baik. Misi kelompok 3 ialah komik tersebut menceritakan tentang dua anak yang berbeda perilaku. Salah satunya bernama Malik, yaitu perilaku baik pada ibunya. Yang satunya lagi bernama Rafa, yaitu perilakunya tidak baik pada ibunya. Kurang tinggi. Ya. Miring nak, lurusin. Nah, ya. Sini. Ya, boleh. Turun sedikit juga boleh. Nah. Oke. Gambar apa itu? Tempel. Turun sedikit, setarakan dengan gambar yang
sampingnya. Ha. Oke. Oke, terima kasih. Gambar tentang apa itu, Aldi? Mendoakan orang tua. Iya. Pernah Aldi doakan orang tua? Pernah. Bagus. Sudah, yang terakhir itu gambar apa? Memberi hadiah kepada orang tua. Oke, tulislah. Memberi hadiah kepada orang tua. Oke, sudah selesai. Kita bekerja kelompok menganalisis komik tentang berbakti kepada orang tua. Dan tugas yang keduanya membuat sebuah poster kreasi tentang cara berbakti kepada orang tua. Sudah selesai juga. Secara keseluruhan, Ibu evaluasi sebentar. Pekerjaan kelompoknya itu sudah bagus, hanya terletak sedikit kurang rapi pada penyajian hasil kerja kelompoknya. Sekarang kita mengisi LKPD yang telah Ibu sediakan. LKPD-nya berbentuk teka-teki silang secara mendatar dan menurun. Nah, di dalam LKPD ini nanti kalian isi berdasarkan soal-soal yang tertulis di bawah. Ada soal mendatar, ada soal menurun. Jangan lupa di atasnya ini ditulis nama dan kelas ya. Jangan coba. Kamu ya. Tulis sekarang. Nah, ini adalah asesmen formatif, di mana asesmen ini untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman anak ibu semua tentang materi berbakti kepada orang tua. Diisi ada soalnya 5 pilihan berganda dan isian. Ya. Jadi anak ibu, dari pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi, yaitu materi berbakti kepada orang tua, mari kita buat secara bersama-sama. Kira-kira di antara peserta didik ibu, siswa-siswi ibu yang berbaik hati, siapa kira-kira yang mau memberikan kesimpulan? Ayo silakan Bilkis. Bilkis dulu ya, yang dekat ya. Taat. Taat kepada Orang tua. Kalau nggak taat boleh? Enggak. Oke, kenapa? Karena orang tua lah membesarkan kita. Iya, berarti nggak boleh nggak taat ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bilkis. Siapa lagi tadi? Aldi. Ya, silahkan Aldi. Membantu orang tua yang lagi sakit. Membantu orang tua yang lagi sakit. Ya, tepuk tangan dulu. Kesimpulannya yang sudah diberikan teman-teman kalian. Jadi anak ibu semua, halo. Wah, sepertinya udah ada yang ngantuk nih. Ayo kita yel-yel dulu yuk. 1, 2, 3. Anak soleh, anak soleha, berbakti pada orang tua, belajarnya rajin, berdoanya selalu, jadi anak yang membanggakan. Anak soleh, anak soleha, berbakti pada orang tua, belajarnya rajin, berdoanya selalu, jadi anak yang membanggakan. Oke, terima kasih sudah
membuat suasana segar kembali. Jadi setelah belajar ini, bagaimana sikap kita nanti di rumah kepada orang tua kita? Berbuat. Terus, bolehkah kita melawan setelah belajar materi ini? Kenapa kira-kira kalau kita melawan? Akan mendapatkan dosa. Oke. Untuk tugas asesmen formatif dan LKPD-nya nanti Ibu periksa kalau ada yang nilainya melewati KKM, artinya dia sudah menguasai materi. Maka tugas berikutnya ialah hanya pengayaan. Pengayaannya apa, Bu? Tadi kita membuat sebuah puisi tentang pengalaman kita berbakti kepada orang tua. Bagi anak-anak ibu, peserta didik ibu yang budiman, kalau ada nanti yang belum mencapai KKM, maka ibu kasih kegiatan remedial per kelompok. Bisa ya? Anak ibu sekalian, materi kita pada pertemuan berikutnya ialah tentang sikap berbakti kepada guru. Pada hari ini kita sudah mempelajari materi sikap berbakti kepada orang tua. Ibu mengucapkan ribuan terima kasih atas atensi dan perhatian anak ibu sekalian. Ibu ucapkan terima kasih dan ibu tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.